Oke, kembali lagi bersama Podbox. Kita akan membahas banyak hal yang akan ada di sini. Stay tune terus, tonton videonya sampai akhir. Kan gue juga ini nyari gitu. Oh, nyari, maksudnya mau denger gitu ya. Nah, ini Ya. kebetulan di samping saya nih, dia per bulan alhamdulillah dia kayaknya udah 50 juta, Bang. Oh, gini kan, gue bentar lagi lulus gitu kan. Ini masih sekolah gue 1 tahun lagi. Nah, gue Ya. mau denger nih gimana jadi orang lulus, jadi orang sukses lulus. Oh gitu. Fresh graduate ya. Berarti lu udah lulus dong. Atau lu kelas 12 lah. Lu sekarang baru naik kelas 12. Iya gitu. Oke, lu udah lulus berarti kan? Baru lulus bulan Juni kemarin. Siapa? Lu. Ini maksudnya gue tuh sekarang lulus mau naik kelas 12. Nah, ntar mau itu dengar rencana mau dengar gitu pas kerja gitu maksudnya. Oke. Oh, lu lulusan SMA atau SMK ini? SMA. SMA saran kuliah dulu, guys. Oh, gitu. Ada kuliah atau kerja? Kerja sih ini niatnya. Woi, sama kayak gue berarti. Gue lulusan SMA. Suara gue kedengeran kan ya? Kedengeran jelas. Oke. Lanjut. Berarti lu ada plan kerja apa, Bang? Terban, Bang? Waduh. Apa ya? Belum ada apa gimana? Belum ada gambaran atau gimana? Iya, belum ada gambaran, Pak. Waktu SMA dulu ikut ekskul apa? Wah, gua mah enggak ikut ekskul, Bang. Nggak ikut ekskul. Ada hobi. Mancing, Bang. Hobi gue mancing. Nih, aduh, agak sulit ya. Gua nggak di ranah situ. Lu bisa ini nggak? Desain. Desain. Kayak gimana tuh desainnya? Desain grafis. Kalau nggak lu bisa gambar atau apa gitu. Gambar paling dikit lah bisa. Kalau nggak lu buka bisnis aja, guys. Gimana tuh bisnis? Bisnis mancing lele. Oh iya ya. Bisa. Bisa. Saya juga hobi mancing nih, kebetulan sama mancing poro. Tapi, Bang, lu bener-bener kagak ikut apa-apa gitu, Bang, di sekolah? Enggak, terakhir gue bentar baru masuk kemarin tuh pramuka semester 2. Semester 1. Bentar doang. Iya. Tapi udah setelahnya nggak ada lagi. Enggak. Kalau kata gue sih lu harus belajar, Bang. Belajar banyak, Bang. Apa nih, Bang? Terserah lu, Bang. Lu bisa lah jagonya gambar. Boleh gambar, Bang. Kalau lu jagonya mancing, Bang, mending lu nggak mancing sama gue, Bang. Wih, di. Mau mancing apa tuh? Keributan apa mancing? Main alat, bukan, maksudnya main mancing, bener mancing beneran kan? Mancing. Iya. Iya, mancing. Astagfirullahaladzim. Ini Bang Ceri kagak ngomong nih, Bang Ceri. Bang Ceri mungkin ada saran, itu oke. Mungkin ada saran tuh buat siapa? Buat Ya, buat Ega. Ya mungkin saran gua lu kuliah dulu aja ya. Tapi kalau misal lu nggak ada ya mesti belajar lagi sih. Mesti nambah skill. Soalnya skill itu kan dibutuhin ya. Apalagi kalau tentang teknologi, lu belajar komputer, apa enggak lu cari kayak desainer lah, apalah. Itu penting banget sih nanti. Iya. Setuju. Kursus online.
Coba ya. Berisik banget. Banyak Kalau? bikin sertifikat. Ini server sebelah berisik nih. Teman-teman kedengeran ya habis ini. Lu layarnya pindah ke gua mulu. Kalau mau langsung aja nggak apa-apa sih bang, gas saya bang. Terima Ya, kasih. Gua mau bisa nggak sih langsung jadi bos, Bacok? Bisa bang, bisa. Bisa bang. Coba lu tidur bang, lu nggak bisa aja. Itu mah tidur mah tiap hari Bacok. Nah, lu tidur nanti kalian mimpinya jadi bos kan bang. Dalam mimpi ya berarti. Ayo tidur. Cari teman dong Siapa nih? yang bisa diajak usaha. Iya. Andifan. Halo guys. Woi Andifan. Ini beneran nih topiknya cara menjadi sukses gitu ya? Iya bang. Oh, Wih, ini tampilannya kayak intelektual banget nih. ya, ini intelek banget ya. Oke, itu lagi. Apa ya? Bahasanya? Bahasanya intelek. Enggak banget bang. Oh, Lanjut. tahu bajunya gitu. Iya, Iya baju. bajunya. Nah, Ini mah yang GPU. Ini mah kenapa? Andi orang sukses ya Andi. Wah, aku bukan orang sukses ya. Aku di sini pengen mempelajari tips and trick Udah kayak selebrit. sukses gitu kan. Jalur tercepat sukses itu kalian belajar. Saya udah lulus 3 tahun. Udah lulus kemarin kagak kuliah. Jalan Oh, duit. Berapa miliar tuh di Grow Garden? World apa guys? Bisa nggak cairin ini saldo Itu ada yang dan minta di up. Bisa ke Kalau saldo? kayaknya udah. bentar gua mau itu Cok. Ada yang loncat. Oh muncak guys. Ya bang, belajar bang, jangan lupa bang. Apa Ini ya? dia Timothy. Ada Tiwati guys. Cara menjadi orang sukses. Bang, lu nonton Timothy bang? Siapa? Iya. Iya. Oh, lu nonton? Iya. Nonton. Oh ini kelas. Apa aja bang yang udah lu pelajari bang? Ya, aku pelajari. Simple. Satu. Oke, satu. Jangan mental kaya. Ya. Masuk oke. ke jam mentalnya ingin cepat kaya. Mentalnya Oh. ingin cepat kaya. Itu satu. Dua. Terus Dua. Jangan pernah cicil. Terus Oke. Oke. Ketiga, jangan urus cinta dulu kalau belum ada duit. terus 4. Apalagi kemanusiaan yang Empat. ada. persatuan Indonesia. Buset. 3 itu. ini ya. Oke. Keempat, ingat 80% invest, 20% lifestyle. Udah setuju. Enggak, apa-apa lanjut. Oke. Apalagi guys, 5. Jangan all in. Oke. Lanjut. Oke. Oke. 6. Selagi belum cukup duit jangan invest. Cukup. Oke. Iya. Ya, terakhir jangan judol. Ya, terus mantap. Dah, Itu terakhir. habis. Ada yang mau menanggapi? Oh, nggak ada. Aku pengen nanya nih kok, gimana cara financial freedom gitu, bang? Oke, aku ada beberapa tips. Ya. Apa tuh bang? Oke, tips pertama, kalau bisa jangan ada utang, jangan ada cicilan. Itu paling pertama itu. Itu paling pertama. Oke, aduh, tangan banyak kali, woi. Yang kedua, kalau bisa invest ilmu ke atas, invest leher lah. Lu misalnya pakai pikiran lu untuk dapat ini nih. Kalau misalnya pikiran lu bagus, gaji lu bagus. Nah, itulah. Oke. Kalau bisa nabung 10 juta pertama.
Oke. Nah, habis 10 juta pertama, siapkan uang darurat. Udah, terus lanjut. Habis itu belajarlah invest. Oke, terus invest. Nah, tuh konsisten lah. Terakhir konsisten. Dah, Siap. selesai. Oke. Abangnya tiap hari ini invest Aku per bulan. per bulan. Apa bang? Beli apa bang? Di mana aja bang? Aku bukan investor, aku ini trader. Oke, trader. Trader apa bang? Aku lebih fokus ke Kalimasada sih. Oke, kali Mas ada. Oke. Aku gak main saham sih, saham jelek, skip. Jadi abang main apa? Aku main komoditas. Kalau kripto aku paling main Bitcoin. Lanjut. Oke, kalau main komoditas ini bisa aku main minyak, bisa oil. Aku suka itu. Yes. Mantap oil. Yang lagi naik abang ya. Kalau oil, kalau mata uang currency gitu, kalau untuk major, kan ada 3 tuh, major sama minor sama ini yang gak kepake. Aku fokusnya di major. Major itu aku pakai USD JPY. Aman ya. Aman. Kalau di komoditas ini oil sama emas sih, itu udah cukup. Lagi naik dua-duanya itu. Oil turun habis 23 Juni kan udah Trump kan minta damai. Iya, oil dari berapa turun, itu? Ya. USD dari 80 ke 63 itu. Iya. Base income dari lanjut. apa itu? Base income, income apa namanya? Base income saja. Aku base income aku dari aku trader. Aku full time ya. Apa? Full time trader. Nope. Aku setengah-setengah nih. Aku gak full time juga. Aku mainnya malam hari. Oh enggak, maksud gua lu ada kerjaan lain atau lu full time di trading? Kebutuhan lain sih. Aku kebetulan masih sekolah. Jadi aku fokuskan aku 50 sekolah 50 ini. Jadi aku sekolah dulu sampai siap baru habis itu fokus trade. Dah gitu. Oke, kelas berapa lu sekarang? Aku tahun ini 3. Kelas 3 SMA nih. Yup. Biar itu naikin cere. Bagus. Ini buat anak SMA kelas OTW kelas 3. Ya keren banget. Salut. Gua kira naikin cere naikin cere. Aku sebenarnya udah mikir tentang gituan. Aku dari SMP sih, dari kelas 9. Dari SMP udah ditata literasi finansial itu keren tuh. Lu emang diajarin orang tua tentang literasi finansial atau lu independen? Aku belajar sendiri. Oke, ini boleh nanya personal nggak? Boleh, silakan. Lu datang dari background orang tua itu emang ngerti cara finansial itu udah gede atau lu datang dari yang biasa-biasa aja? Aku kebetulan keluarga aku kebetulan menengah. Oke. Iya, tapi kalau untuk masalah duit aku emang gak dikasih, jadi aku disuruh cari sendiri. Aku cuma dapat privilege yang dari orang tua itu kayak makan itu. Sisanya kalau mau jajan cari sendiri. Keren. Tapi biasanya nih orang-orang lu di itu enggak. Lu di sekolah tuh temen lu ada yang seperti lu juga atau lu tuh sendiri begitu? Belajar tentang ada satu lagi. Temen lu tuh yang belajar tentang finansial. Dia kripto, cuman dia ini aku bisa bilang kayak dia ini kayaknya masih baru-baru. Oke. Dari kripto kalau boleh tahu lu udah profit berapa? Aku gak main kripto. Oh, nggak main kripto? No, aku belum siap. Itu apa? Itu yang trade itu, trade BTC itu ya bisa termasuk. Tapi aku gak pakai APK kripto. Jadi apa? Nge-trade pakai apa bang? Aku pakai ada Pialang, broker itu. Oh, broker. Oke. Iya. Enggak, aku sendiri.
Bitcoin only trade. Enggak, aku Emas. Bitcoin satu minggu. Itu paling lambat dia itu. Naro abis itu tunggu ya, emang begitu main keren. Iya, main sabar. SMA lah. Jadi Keren. Nyicil jadi bang, nyicil gitu jadi bang. enggak, aku tadi hari ini aku minus 8 dari $8. Ini lagi proses recovery. Mungkin besok dapat. Aku pakai akun funded. Oh, Akun yang kayak perusahaan orang itu. paham. Tadi lu bilang main saham itu sampah tuh kata lu kan. Saham Indonesia. Saham Indonesia. Oh, Tapi kalau saham luar Nvidia bagus. bisa jelasin nggak? Tadi lu bilang main saham tuh gitu. Lu terlalu kenapa? Oke, untuk pertama saham Indonesia ya, aku agak kurang setuju ya kalau saham Indonesia. Kalau saham Indonesia kayaknya aku main BCA karena BCA itu aman ya kan. Untuk beberapa tahun ke depan BCA itu bagus. Sedangkan kalau kayak BRI itu aku pernah tengok chartnya itu dia likuiditasnya banyak sekali. Mungkin kayaknya likuiditasnya sedikit banyak dia kayak beberapa lah tiap ini. Itu banyak sekali. Jadi mungkin ada beberapa alasan juga kenapa. Pertama, investor asing masih takut ke invest Indonesia ini gara-gara mungkin Indonesia ini masih dicap buruk sama negara luar. Apalagi kan sistem pemerintahan Indo kita kan sekarang lagi ambruk. Tau lah. Oke. Kalau misalnya sistem pemerintahan kita bagus, ya nggak apa-apa. Masalahnya saham yang IHSG ini kan waktu itu kan kemarin sempat drastis turun itu. Itu kan investor asing itu kan kabur semua. Iya, banyak kasus tuh ya. Iya, itu kasus itu jualnya banyak gitu. Gara-gara ini mungkin efek ekonomi Indonesia ini kayak gini. Keren banget buat ngerti tentang IHSG-nya. Ini anak SM sekarang jarang ada yang punya literasi keuangan seluas ini. Keren. Kita kasih kagak. Aku main saham. Aku kalau main saham itu tergantung saham sih. Aku kalau main saham itu aku tergantung tengok dulu saham yang mana yang bagus. Kalau Nvidia aku bisa bilang bagus. Nvidia itu kan US. Itu kan US. Berarti segala macam saham US lu bilang bagus bang? Enggak semua. Ada yang jelek kayak Tesla. Tesla waktu itu kan sempat debat sama si Bebek. Iya benar. Itu kalau misalkan menurut lu kalau misalkan gimana saham US yang bagus tuh kayak gimana bang? Tesla berarti lu bilang jelek karena dia berarti. Enggak, Tesla gak jelek. Saham US itu oke. Ya. Tapi ku saranin Nvidia. Kenapa? Nvidia ini dari tahun awal kemarin, dari waktu tahun 2018 semenjak dia menciptakan ini, yang kayak itu VGA itu dia langsung naik itu. Apalagi dia ciptakan itu lagi untuk mining Bitcoin. Tuh dia cocok untuk yang VGA untuk ngerender itu kuat kali itu. Apalagi kalau dipakai mining itu cocok kali. Oke. Fokus teknis. Jadi aku nggak fokus teknis sih. Kayak maksudnya melihat produk Nvidia ini bagus, jadi kalau misalnya investasi. Iya, Nvidia bagus. Iya, teknikal ya. Keren. Lanjut. Oke. Kalau saham Indonesia aku rekomendasi kalian ambil BCA aja sih. Karena BCA ini selama ini banknya BCA ini belum ada kasus sih. Ini kan kita tadi ngomongin saham-saham yang gede ya, Nvidia, BCA segala macam itu kan sangat demolish banget. Gue mau nanya ke lu ke level startup deh. Menurut lu worth it nggak buat pemula yang belajar saham itu masang saham di startup kecil di Indonesia? Ini konteks di Indonesia ya. Konteks Indonesia, kalau untuk startup saham ya, sebenarnya aku nggak rekomendasi juga. Iya, kenapa tuh? Ya, lu tau lah saham Indonesia ini kayak gimana. Startupnya. Startup ya. Sering nggak? Apa?
tahu startup e-fishery nggak? E-fishery. Dia ternak ikan, tapi dia pakai apa namanya peralatan teknikal yang advance banget buat ngembangin ikannya tuh berkualitas. Itu sampai dilirik sama investor internasional pada invest ke Indonesia, tapi akhirnya dia ngebohongin, manipulasi pengeluaran, dia tulis berapa net worth-nya, untungnya berapa, tapi ternyata itu bohong. Tarik. Itu ada itu saham air galon itu kalau nggak salah. Bukan air galon. Pokoknya dia tuh kayak startup anak muda, dia yang punya tuh anak muda, tapi dia manipulasi data. Akhirnya dari situ startup Indonesia kelihatannya jelek. Nah, menurut lu kan gimana? Kalau misalnya para investor saham mau invest di startup di Indonesia? Ya, sebenarnya sih simpel aja sih kalau mau buat startup itu. Misalnya kan kayak Yo bilang kan kita mau startup di saham kan. Misalnya kita open saham ya. Ya, lanjut. Atau oke. Satu aja. Kalau bisa lu jujur. Oke. Itu aja, jujur aja. Lu kalau hilang kepercayaan sama orang, udah gak bisa lagi, susah. Intinya jujur. Lu kalau gak lu kasih kepercayaan ke orang, lu hancurin kepercayaan, lu buat dia percaya lagi gak bakal lagi, meskipun lu berusaha mati-matian. Iya, betul. Komponen utamanya harus jujur. Intinya harus jujur. Satu jujur, udah. Kalau untuk startup yang bagus, kalau bisa konsisten, jangan setengah-setengah. Setuju. Itu aja, dua aja. Lu mau buat apapun ya suka kamu. Yang penting selagi dua itu tidak hilang, ya udah, gak apa-apa. Oke. Ini gua mau nanya boleh? Konsultasi lebih. Iya, boleh. Gue lebih tua dari lu, tapi maksudnya gue merasa ilmu gue lebih kurang dari lu nih, karena aku nggak tahu. Ini gue mau nanya nih, gue kan punya 2 startup nih. Startup yang satu bergerak di bidang multimedia, ya kan? Namanya Inception Company. Inception Company ini gue sebagai vice director di situ. Jadi wakilnya lah, orang pertama bukan owner. Owner kedua, ya kan? Nah, kanannya berarti ya. Di situ gua dari dari awal masuk SMA itu gua udah berjalan sampai gua lulus tahun pertama. Itu pendapatannya stabil. Ada proyek-proyek terus kan. Sampai dikirim investor kira-kira nggak gede tapi cukup buat beli gear barang-barang kayak kamera segala macam buat menunjang kebutuhan bisnis multimedia. Tapi di akhir-akhir ini, di tahun ini nih, khususnya tahun 2025, itu tuh proyek-proyek mulai kolaps. Banyak proyek-proyek yang gagal, banyak proyek-proyek yang tertutup, dan akhirnya sekarang buat ngegaji anggota-anggota gua aja susah, terus pendapatan pun nggak ada dari startup ini. Kira-kira lu ada saran nggak startup multimedia gua ini harus bergerak kayak gimana? Oke. Kalau bisa tengok pasarnya dulu. Oke. Pasarnya dulu. Misalnya kalau pasarnya lagi mungkin nggak ngetren, emang susah sih. Iya, setuju. Itu satu. Pasar, lu tengok dulu pasarnya. Misalnya kalau pasarnya emang lagi nggak ngetren tapi lu paksa, itu pun sia-sia juga. Iya. Komponen utama pasar ya. Market. Iya, pertama marketing. Lu cari marketnya dulu. Target marketnya kemana? Misalnya lu cari orang yang lagi butuh ini, tuh bisa lu nawar gitu. Itu bisa. Kedua, kalau bisa kalau bisa marketingnya bagus. Itu penting juga. Misalnya kalau kalian diam doang, cuma ini kan nggak mungkin juga. Mungkin ada beberapa, tapi nggak banyak. Oke. Iya. Itu sebenarnya sih itu aja sih. Lebih ke market sama ngelihat demografinya ya, siapa aja yang cocok jadi masa pasar gua gitu.
Iya, lu cari pasar, lu cari pasarnya dulu. Pasarnya misalnya lagi ngetren ini kan, misalnya tahun berapa itu kan dia lagi ngetren itu apa COVID. Nah, itu kan langsung melonjak tuh kan drastis. Ya. Oke. Nah, tapi sekarang ini COVID masih apa masih pasar nggak kan nggak lagi. Nggak lagi. Kebutuhan berbeda. Nah, Oke, iya benar. Sekarang mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mau kasih Gue mau insight. nanya. Woi. Nanya apa? Aku ini masih pemula. Aku masih biasa aja ini. Aku Iya. masih butuh ilmu juga sih sebenarnya. Enggak apa-apa bang, nggak apa-apa, seru bang, Iya. nggak apa-apa. Friendly banget pembahasan Ini bang, gue mau nanya bang. Apa abang itu? Enggak, Tanya lah. pembahasannya keren aja dah. Oh ya, gue dulu juga pernah jadi pengacara sih. Jadi aku public speaking aku ya oke aja sih. Ya oke sih. Di pengacara nih bos. Bisa nih Iya. buat Masih sekolah kan bang ya? Iya, masih sekolah. Pengacara di apa? Ada itu di seminar kan aku ada yang ngajak aku kan, aku bahas ini. Oh yaudah, aku ikut aja kan. Iya. oh, pengacara MC atau pengacara lawyer. Yang kayak bukan MC sih. Kayak misalnya lu diajak bahas sesuatu, lu nongkrong gitu sharing ya kan, atau lu cerita apa. Apa namanya talker gitu di Iya, depan. kayak Gue kira iya ngetok di depan. Bukan pengacara juga sih sebenarnya. Tapi intinya depan beberapa orang lah. ya. Ntar kalau gue bikin acara mungkin gue bisa sharing dulu kali ya. Kapan-kapan lah itu. Iya, kapan-kapan asik. Bang, tapi Aku lu ini bang, apa? Hah? Bang, tapi lu Lanjut. masih sekolah kan, masih kelas 3 SMA ya? Iya, ini masih lah. Ini baru Tapi- naik aja. Baru naik. Baru. Iya. Tapi full time trader bisa bang? Aku nggak yakin sih, tergantung. Aku lebih suka main malam. Aku sukanya main malam hari aja sih, nggak full time kali. Tapi nggak ngeganggu gitu bang? Nggak sih, Sama sekali. nggak juga. Ya, kalau full time juga percuma. Lu masa memantau grafik mulu, pusing Nah, aja. maksudnya kan antara pendidikan sama trader kan berat gitu bang. Apanya berat? Selagi masih bisa dicapai. Wih, Iya, nggak apa-apa, mantap. Tapi sehari kan, tiap hari kan? Bang? Nggak tiap hari juga. Oh, nggak tiap Aku hari. cari momentum aja. Nggak harus tiap hari lu tengok. Misalnya kalau udah ini dia yakin naik, ya naik. Kalau udah turun. Nah, gitulah. Jadi abang nih sebenarnya beli fisiknya apa gimana bang? Aku laptop. Enggak, maksudnya kan abang nih trader katanya kan BTC bang ya? Enggak, aku bukan trader BTC. Aku BTC cuma iseng-iseng aja itu. Oh iseng-iseng aja. Jadi abang beli BTC iseng-iseng aja. Enggak, aku bukan beli BTC. Aku ini aku beli jual. Beli jual. Jadi Iya. abang beli terus jual gitu. Iya, itu. Tapi waktunya singkat. Tergantung tipe. Aku suka aku kalau main itu suka cepat sih. Misalnya kayaknya beberapa jam doang. Ada juga yang lama 1 bulan. Nah, itu beberapa orang juga. Ada yang 3 harian, 4 harian. Kalau aku 1 hari udah, aku 1 hari aja. Oh berarti abang masuk Bitcoin sehari keluar udah. Enggak juga. Aku hari ini Minggu kan. Pasar tutup. Ya. Bitcoin buka. Aku buka jual dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Oh udah abang ini tutup. main forex bang. Iya, Oh ya beda dong. Berarti beda. iya. Aku udah bilang aku trader, bukan Iya investor. iya. Bukan investor. Tapi bisa aja sih kalau aku jadi investor. Nanti, belum sekarang. Terus itu juga berarti trader itu juga apa komoditas itu tadi ya minyak gitu. Iya, aku paling suka minyak. Aku kalau minyak itu es. Aku tengok-tengok berita fundamental dulu sih. Karena minyak ini kalau dipakai kayak pakai teknikal itu nggak bakal bisa, susah. Benar. Minyak itu kalau sekali berita licin dia.
Banget, Tapi abang nih risk profile apa bang? Apa? Risk profile apa? Risk apa? Risk profile. Risk profile. Kayak gimana pula itu? Profil resikonya bang. Oh, risk and reward. Iya, kind of. Aku tergantung. Aku paling jauh 1/24. Itu Tapi kalau kalau aku pakai itu long position ya. Tergantung sih. Aku tahu likuiditas. Oke. Jadi Tahu oke, apa? likuiditas. Aku mainnya di situ. Yang kayak misalnya kalau di chart itu kan ada itu kayak lilin. Itu kan atasnya sama kecilnya itu kan ada batang kecil. Iya, Nah, aku main di situ. candlestick. Iya, candlestick itu. Itu. Aku bilang itu weak. Week. Istilah baru. Bukan weak. Beda. Beda. Ini namanya weak. Tuh. Week. Itu aku main di situ. Dengan risk reward aku itu, ya aku sampai ke likuiditas itu. Jadi nggak tergantung misalnya risk rewardnya berapa. Karena misal 12, 15, 18, 136 itu paling jauh itu. Abang nih kalau sekali masuk tuh ada target bang. Target. Aku gak mikir target. Aku mikirnya yang penting bertahan. Nggak kurang maksudnya. Target misalnya lu targetnya 10 USD harian, 20 USD. Enggak, aku gak mikir situ dulu. Ya terus Aku mikirnya yang penting trade aku itu sukses. Misalnya 3 kali sukses, 1 kali kalah, udah stop. Besok lanjut. Oke. Kayak gitu. Misalnya kalau aku kalau 3 kali trade loss berturut-turut, oke, istirahat, besok lagi, gak usah paksa. tapi abang kalau misalkan udah loss, kira-kira abang ada apa sih kayak batasan lah buat berapa lossnya gitu. Loss berapa batasan? Ya, resikonya lu main 1% aja. 1%. Misalnya saldo lu 1 juta berapa? 1.600.000. Lu resikonya satu kali main 16.000 habis atau enggak dapat lebih. Kayak gitu. Kan gini, 1,6 juta kan itu 100%. 1%-nya berapa? 16.000. Itu kan ada poin-poinnya. Kan 1 poin dia kurang $1. Itulah 10 poin. Aku mainnya kalau main lossnya itu 10 poin, tapi kalau take profit aku itu bisa 30 poin, 80 poin. Tapi itu emang susah. Itu dia butuh momentum keras itu. Kalau kan rata-rata orang main kan dikit-dikit all in, Ini ya. Aku dulu pernah di posisi itu. Aku dulu pernah di posisi kayak orang mereka juga. Cuma kan kalau kayak gitu-gitu, ya nanti lu celaka juga. Jadi lu bagus gini. Lu main pelan-pelan, lu main satu aja konsisten. Udah cukup. Setuju. Tapi si Timothy nggak nyaranin forex bang? Iya, karena forex ini resiko emang tinggi. Betul. Apalagi komunitas kayak gold, itu lebih keras lagi. Tapi aku berani take resiko karena Bitcoin sama emas lebih resiko besar di emas. Bitcoin bang? Iya, emas lebih besar risikonya. Kenapa emas Masih risikonya kencang. lebih besar? Dia ini kencang. Dia itu sangat sensitif sama berita. Iya. Benar. Sensitif sama berita. Maksudnya di forex ini kan? Oke. Masalahnya Timothy ini bilang emas itu safe haven bang. Iya, setuju. Karena emas itu dia lari dari inflasi. Iya, benar. Jadi kalau misalkan dari dari forex sama investor agak berbeda sih pandangannya bang.
Beda, investor tuh dia cari dulu, dia sabar, dia mainnya sabar. Tapi kalau trader forex itu main cepat. Iya, bener bang. Tuh, itu perbedaannya. Tapi emang nggak ada beli bang BTC itu bang? Belum. BTC untuk aku Bitcoin untuk tahun ini nggak cocok lagi. Karena tahun depan fokus sell. Aku tahun depan fokus jual Bitcoin kayak trade forex itu. Karena ada cycle-nya. Iya. Cycle 4 tahun sekali, 3 tahun naik, 1 tahun turun. Mungkin aku udah beberapa baca berita juga. Mungkin tahun depan aku ada baca terminal kayak aku kan minta terminal sama orang ya kan. Wih, mantap. Aku minta doang. Aku mana ada duit untuk beli terminal. Mahal tuh bang, nyewa bang. Iya kayak itu kan si Timothy pakai itu 500 juta itu setahun itu. Iya cuy. Itu katanya aku ada tengok terminal dari orang itu grup-grup aku. Itu mungkin tahun depan Bitcoin bisa 40.000. Bitcoin tahun depan 40.000. Tapi kenapa foundernya Thrift ngomong katanya nggak ini ya, nggak bear market ya tahun depan? Tapi tahun ini dia mungkin perkiraan aku tahun ini dia naik kayaknya 120. Ya itu kan sesuai apa yang dibilang Timothy kan. Timothy dia 140. 120 dia bang, cuman dia kalau agresifnya 140. Iya, 100 agresif 140. Tapi kalau main aman 120. Dia main aku kalau 120 itu untuk kalau bisa tahun terakhir sih. Iya, tahun terakhir. Habis tuh turun keras. Oh gitu. Kurasa ada yang mau jual Bitcoin untuk main bola kayaknya. Piala Dunia ya. Kan tahun depan kan orang main bola. Piala Dunia. Nah, itu pasti mereka jual itu. Iya, tapi founder Thrift bilang katanya tahun depan tuh nggak ada bear market bang. Ada, nggak tahu sih. Aku katanya cycle sekarang ini berbeda bang sama cycle sebelumnya. Cuman nggak tahu sih bang ya, tapi lihat aja dah. Iya, nanti kita tengok aja. Karena waktu 2021, 23, 24 itu 3 tahun itu naik semua. Ya, sekarang harusnya ini udah fase bubble. Besok harusnya tahun depan dia turun. Iya. Sekarang mungkin fisik kalau dari terminal dia bisa 40.000. Iya, betul. Iya, itu kalau misalkan dilihat dari historis ya all time. Iya, aku tengoknya di terminal, aku tengok terminal. Tapi ada bang yang mau ngasih terminal bang. Aku minta doang minta foto tentang fundamental. Aku gak beli. Iya, enggak maksudnya dia abang minta tapi dikasih ya sama dia. Dikasih. Baik kali bang. Iya. Mantap. Aku punya satu circle juga, 4 orang, satu tentang bahas fundamental. Jadi aku dapat kasih tahu. Jadi aku tinggal execute aja. Iya, jadi tinggal mainkan aja. Iya, misalnya kalau tahun depan jual, yaudah aku jual. Tapi abang saham main? Saham kan? US enggak lagi. Aku saham enggak. Aku saham US. Tergantung kalau saham US itu aku fokus Nvidia aja sih. Oh, jadi cuma satu itu aja? Iya, nggak banyak-banyak. Oke. Aku baru kaget akan aku tengok nih, podcast apa ini, cara menjadi orang sukses. Ini mungkin satu pikiran sama gue ya kan, nyambung. Oke lah masuk. Soalnya beberapa podcast lain aku tentang bahas gini katanya bilang katanya, lu bahas apa sih? Gak jelas gitu. Alah, fuck you anjing, mati aja. Tapi guys, selamat malam semua pemirsa, para orang-orang yang pengen sukses. Kita kedatangan tamu yang penting sekali, Mbak Naku, pemuda usia berapa tahun nih, kelas 12 ini, mindsetnya luar biasa tentang freedom of financial. So amazing. Iya, freedom dulu cok. Masalahnya aku gak mau jadi orang susah anjir. Ya, siapa yang mau jadi orang susah? Iya, aku Andika sama siapa yang mau jadi